Pernahkah historian membayangkan bagaimana manusia zaman dulu memahami penyakit ketika belum ada rumah sakit, belum ada dokter modern, bahkan belum mengenal istilah bakteri dan virus? Sejarah kedokteran adalah kisah panjang perjuangan manusia dalam memahami tubuh, penyakit, dan cara menyelamatkan kehidupan. Ilmu kedokteran tidak lahir dalam semalam, melainkan tumbuh perlahan selama ribuan tahun yang berawal dari ritual spiritual, ramuan tradisional, hingga berkembang menjadi ilmu berbasis penelitian dan teknologi canggih. Bagaimana kisah panjang dari sejarah kedokteran ini? Halo historian! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Perjalanan kedokteran dimulai sejak zaman prasejarah, ketika manusia belum mengenal ilmu pengetahuan. Pada masa ini, penyakit dianggap sebagai akibat kekuatan gaib atau hukuman dari roh. Karena itu, penyembuhan dilakukan oleh dukun atau tabib menggunakan ritual, doa, dan ramuan tumbuhan. Meski masih sederhana, praktik ini menunjukkan awal dari naluri manusia untuk merawat sesamanya. Seiring berkembangnya peradaban, praktik pengobatan mulai berkembang menjadi lebih sistematis. Di Mesopotamia dan Mesir kuno, sekitar 3000 sebelum Masehi, pengobatan sudah dicatat dalam tulisan dan dilakukan oleh pendeta dan tabib. Mereka mulai mengenali gejala penyakit, membuat ramuan obat, dan melakukan tindakan medis sederhana. Penelitian terhadap mumi Mesir bahkan menunjukkan bahwa manusia saat itu telah mengenal penyakit seperti tuberkulosis, artritis, dan gangguan pembuluh darah. Kemajuan besar terjadi di India kuno sekitar tahun 1500 sebelum Masehi melalui sistem pengobatan Ayurveda yang menekankan keseimbangan tubuh, pikiran, dan lingkungan. Ilmu ini tercatat dalam kitab Charaka Samhita dan menjadi dasar pengobatan tradisional India. Sementara itu di Cina kuno, sekitar tahun 1000 sebelum Masehi hingga dinasti Han, pengobatan berkembang berdasarkan konsep keseimbangan Yin dan Yang. Mereka mengenal akupunktur, penggunaan herbal, dan diagnosis berdasarkan keseimbangan energi tubuh. Perkembangan paling penting dalam sejarah kedokteran terjadi di Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Melalui tokoh besar Hippocrates yang hidup sekitar tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Dia dikenal sebagai bapak kedokteran karena mengubah pemahaman manusia tentang penyakit. Hippocrates menolak kepercayaan bahwa penyakit disebabkan oleh roh jahat dan menjelaskan bahwa penyakit terjadi karena faktor alami seperti lingkungan, pola makan, dan gaya hidup. Dia menekankan pentingnya observasi langsung terhadap pasien, pencatatan gejala, dan diagnosis rasional. Dia juga memperkenalkan konsep etika kedokteran yang menjadi dasar profesi dokter hingga saat ini. Pendekatan ilmiah Hippocrates menjadi pondasi utama bagi kedokteran modern. Kemajuan ini dilanjutkan oleh bangsa Romawi, terutama melalui tokoh Galen pada abad kedua Masehi. Galen mempelajari anatomi dan fungsi tubuh, serta menjelaskan hubungan antara organ tubuh dan sistem syaraf. Dia menulis ratusan karya medis yang digunakan sebagai referensi selama lebih dari 1000 tahun. Bangsa Romawi juga mengembangkan sistem kesehatan masyarakat, termasuk sanitasi, saluran air bersih, dan rumah sakit militer.
mereka menyadari bahwa kebersihan lingkungan sangat penting dalam mencegah penyakit. Namun setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi sekitar abad ke-5 Masehi, perkembangan kedokteran di Eropa mengalami kemunduran. Penyakit kembali dikaitkan dengan kekuatan spiritual, dan pengobatan dilakukan melalui doa dan praktik keagamaan. Peran gereja sangat besar dalam perawatan orang sakit, dan rumah sakit awal didirikan sebagai bagian dari lembaga keagamaan. Perubahan besar kembali terjadi pada masa peradaban Islam, antara abad ke-8 hingga abad ke-13. Pada masa ini, ilmuwan Muslim menerjemahkan dan mengembangkan ilmu kedokteran Yunani dan Romawi. Salah satu tokoh terbesar adalah Ibnu Sina, yang hidup pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Dia menulis Canon of Medicine, ensiklopedia kedokteran yang menjelaskan penyakit, diagnosis, obat-obatan, dan metode pengobatan secara sistematis. Buku ini digunakan sebagai referensi utama di Eropa hingga abad ke-17. Selain itu, dokter Islam seperti Al-Razi juga menulis deskripsi ilmiah tentang penyakit cacar dan campak, serta mengembangkan metode diagnosis klinis. Pada masa ini juga didirikan rumah sakit modern di kota-kota seperti Baghdad dan Damaskus, lengkap dengan sistem pendidikan dan pelatihan dokter. Memasuki masa Renaissance pada abad ke-15 dan ke-16, kedokteran berkembang pesat melalui penelitian anatomi. Pada tahun 1543, Andreas Vesalius menerbitkan buku De Humani Corporis Fabrica yang menjelaskan struktur tubuh manusia berdasarkan pembedahan langsung. Penemuan ini memperbaiki banyak kesalahan teori lama. Kemudian pada tahun 1628, William Harvey menemukan sistem peredaran darah dan membuktikan bahwa jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Penemuan ini menjadi tonggak penting dalam memahami fungsi tubuh manusia. Kemajuan berikutnya terjadi dengan ditemukannya mikroskop pada abad ke-17. Pada tahun 1661, Marcello Malpighi menemukan pembuluh darah kapiler yang menghubungkan arteri dan vena. Kemudian pada tahun 1683, Anthony van Leeuwenhoek berhasil melihat bakteri menggunakan mikroskop. Penemuan ini membuka jalan bagi ilmu mikrobiologi yang memungkinkan manusia memahami penyebab penyakit secara ilmiah. Memasuki abad ke-18 dan ke-19, kedokteran berkembang menjadi ilmu modern. Rumah sakit menjadi pusat pendidikan dan pelatihan medis. Pada tahun 1818, Ren Laennec menemukan stetoskop, alat yang digunakan untuk mendengar suara jantung dan paru-paru. Penemuan ini meningkatkan kemampuan diagnosis dokter. Kemudian pada tahun 1860-an, Louis Pasteur membuktikan bahwa penyakit disebabkan oleh mikroorganisme yang dikenal sebagai teori kuman penyakit. Penemuan ini menjadi revolusi dalam dunia kedokteran karena memungkinkan pengembangan vaksin dan metode pencegahan penyakit. Penemuan penting lainnya terjadi pada tahun 1867. Ketika Joseph Lister memperkenalkan teknik antiseptik dalam operasi yang mengurangi infeksi dan meningkatkan keberhasilan pembedahan. Pada tahun 1882, Robert Koch menemukan bakteri penyebab tuberkulosis, dan pada tahun 1883 menemukan bakteri penyebab kolera. Memasuki abad ke-20, kedokteran berkembang semakin pesat dengan ditemukannya antibiotik oleh Alexander Fleming
pada tahun 1928 yang memungkinkan pengobatan infeksi bakteri secara efektif. Selain itu, perkembangan teknologi seperti sinar X, vaksin modern, transplantasi organ, dan teknologi pencitraan medis memungkinkan diagnosis dan pengobatan yang lebih akurat. Sementara itu di Indonesia, sebelum masuknya ilmu kedokteran modern, masyarakat telah mengenal pengobatan tradisional menggunakan ramuan herbal, jamu, dan praktik spiritual. Pengobatan ini diwariskan secara turun-temurun dan dilakukan oleh tabib atau dukun yang dianggap memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit. Ilmu kedokteran modern mulai masuk ke Indonesia pada masa kolonial Belanda, terutama pada awal abad ke-19. Kedokteran barat dibawa oleh dokter-dokter Belanda untuk menjaga kesehatan tentara dan pegawai kolonial. Hal ini penting karena banyak tentara Belanda yang terkena penyakit tropis, seperti malaria, kolera, dan cacar. Untuk mengatasi wabah cacar, vaksin mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1804 dan menjadi salah satu langkah awal penerapan kedokteran modern di wilayah Nusantara. Itu tadi sekilas tentang sejarah kedokteran, baik di dunia maupun di Indonesia. Menunjukkan bahwa ilmu ini berkembang melalui perjalanan panjang. Dari kepercayaan spiritual hingga menjadi ilmu modern berbasis sains. Semua kemajuan ini merupakan hasil kerja keras para ilmuwan, dokter, dan peneliti selama ribuan tahun. Kedokteran bukan hanya tentang mengobati penyakit, tapi juga tentang perjuangan manusia untuk memahami kehidupan dan menjaga masa depan umat manusia. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.